Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, kalian mungkin sudah melihat judul thumbnail video ini. Jadi ya betul, ada anggapan bahwa entahlah, mungkin hanya orang ini aja yang beranggapan seperti itu. Jadi begini guys, semuanya berawal ketika saya mendapatkan kabar kalau teman kita semua ini, Elsa Widianti, itu mendapatkan strike dari salah seorang content creator dari Indonesia yang tinggal di Malaysia. Saya nggak tahu apakah dia seorang TKI atau mungkin memang sudah menjadi warga negara Malaysia, tapi yang kita ketahui dia orang Indonesia gitu guys. Nah, mungkin Elsa pernah mereaksi video orang ini dan mungkin tidak minta izin terlebih dahulu gitu. Dan mungkin orang ini tidak berkenan karena mungkin kita tahu lah Elsa mungkin terlalu polos ya, mungkin terlalu menganggap semua orang Indonesia yang kerja di Malaysia cuma TKI itu baik-baik seperti yang sudah-sudah. Tapi ternyata salah, Elsa salah. Ternyata orang ini langsung strike dan Elsa sempat email dan tidak digubris, tidak dihiraukan oleh orang ini. Saya nggak tahu ada kebencian apa sebenarnya orang ini pada Elsa. Tapi yang saya tahu memang biasanya guys ya, orang-orang Indonesia di Malaysia, TKI di Malaysia, terutama mereka yang memang memiliki YouTube channel, itu biasanya kalau kita reaksi itu mereka dengan senang hati gitu, akan membalas di ruang komentar, terima kasih. Itu juga seperti sebuah hubungan yang baik gitu, maksudnya saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang satu kita untuk mempromosikan channel mereka juga, yang mana mereka juga sebenarnya ingin memperkenalkan Malaysia kepada kita yang ada di Indonesia gitu kan. Nah, kami pun jadi penasaran kan guys, maksudnya kenapa dia bisa memberi strike pada Elsa gitu, padahal Elsa ini kan tidak menjelek-jelekan gitu, istilahnya tidak menjelek-jelekan Malaysia yang ada di video itu, juga tidak menjelek-jelekan pemilik channel ini gitu. Ini kenapa gitu kan, tanda tanya besar ini guys bagi saya. Nah, setelah saya main ke channel dia guys, ternyata memang dia ini tidak menyukai konten kreator reaction, YouTuber reaction. Dan kita menemukan sebuah video dia, judulnya Topik Panas, pembuat video reaction pemalas. Pesan kepada semua YouTuber reaction. Itu yang ada di thumbnail dia. Judulnya adalah untuk YouTuber reaction, insaflah, cukuplah. Astagfirullahaladzim. Kenapa orang ini bisa seperti ini, bisa sebenci ini gitu pada kami itu guys. Apa sebenarnya yang para YouTuber pencuri atau pemalas ini lakukan pada dia gitu, sampai segitunya orang ini gitu guys. Maksudnya alangkah baiknya ya jika Anda ini orang ini sebagai orang yang lebih tua, alangkah lebih baiknya Anda itu memberikan sebuah sikap, sebuah contoh yang baik. Anda sebagai seorang muslim harusnya Anda bertabayun, memberi nasihat kepada yang lebih muda, terutama dalam hal ini Elsa. Jangan malah membabi buta seperti ini. Oke guys, untuk lebih jelasnya kita lihat cuplikan dari video dia. Kita nggak akan lihat full karena saya takut nanti saya juga yang kena strike guys. Saya nggak mau. Kita akan berhati-hati di sini. Jangan buat video reaction ya, Guys. Allah. Karena selalu saya ucapkan seperti ini supaya Anda sendiri mempunyai satu branding. Mungkin Anda boleh pandai mereaksi orang lain, tapi di saat itu kamu sendiri misalkan untuk bercakap sendiri, kamu tidak akan berani bertanggung jawab. Hanya mengambil satu video di reaction, dan yang video itu pun sudah famous, sudah meletup, sudah viral, itu memang sangat mudah. Sebab itu banyak YouTuber yang lain bila videonya di reaction, ya malah lebih suka. Itu pandangan saya adalah satu, Anda tidak mendidik seseorang tersebut, bahkan Anda menyajikan dengan mengambil mudah bahwa video Anda sudah di-reaction oleh orang, dan itu menjadi benefit daripada orang yang sudah subscribe kepada
pembuat video reaction tersebut, maka akan pindah ke channel Anda. Itu bukan cara yang berpikir yang betul ya. Saya nggak tahu guys ya. Yang saya tahu banyak orang-orang terkenal, PewDiePie, Atta Halilintar mungkin siapa macam, itu mereka buat reaksi juga loh, dan menurut orang ini mereka salah gitu. Saya berpesan, kalau tidak diterima ya tak apa-apa, tapi kalau diterima itu satu kelebihan bagi saya. Kita akan terima guys, jadi kalau memang caranya baik gitu, tidak dengan cara-cara untuk YouTuber reaction insaf lah, cukup lah. Pesan kepada semua YouTuber reaction pemalas, pencuri, itu kan sudah menjudge, sudah langsung menjustifikasi orang. Abang ini kalau dia tidak mau videonya direaksi, harusnya bikin dari awal tuh di videonya dikasih penjelasan disclaimer gitu. Jangan reaksi video saya, jangan ini. Nah, kita lihat guys nih. Harapan kita semua semoga mereka insaf, dan kewajiban saya hanya mengingatkan mereka dan terus dalam nahi munkar. Seberapapun gaji YouTuber reaction yang mereka peroleh, saya yakin tidak akan ada keberkahan. Saya berhusnuzon guys ya, mungkin bukannya dia iri atau mungkin dia merasa yang paling benar, jadi dia bilang tidak ada keberkahan. Lalu di sini ada komentar, jangan seperti itu bang, berkah atau tidaknya itu hak Allah, jangan mendahului Allah. Kalau mereka sudah dapat izin dari yang punya video, itu berarti tidak ada masalah. Sama seperti musik yang Anda pakai sekarang, itu juga karya orang lain kan? Lalu dia jawab lagi, tanya hatimu sendiri. Masya Allah. Renungi, jawablah dengan bijak dulu. Adakah pembuatan video reaction betul-betul menjual karyanya sendiri atau mencuri? Nah, ini dia baru lagi mencuri guys. Jadi menurut dia, pembuatan video reaction itu bukan menjual karya sendiri, tapi mencuri. Walaupun sudah izin, mencuri. Dan musik yang saya gunakan bukan free, tapi saya beli dalam apps Power Director. Jawabannya ada dalam hatimu sendiri. Nah, ini dia bilang musik yang dia gunakan itu free, bukan free, tapi saya beli dalam apps Power Director. Tapi dia lupa di sebelumnya dia menjawab, ada persoalan kayak gini dari orang, mana abang dapat musik indah nih? Dia jawab, ya betul musiknya sangat sedap. Dia jawab, abang download je, no copyright, ini musik free je, masuk je musik word. Dia sudah berbohong di perihal musik ini, dia udah berbohong. Jadi kita bisa tahu lah orang ini seperti apa ya. Nah, jadi ini bohong dia. Yang saya gunakan bukan free, tapi saya beli. Ini udah bohong. Dalam apps Power Director, jawabannya ada dalam hatimu sendiri. Lalu dijawab lagi oleh Zidan, jangan berdosa saudaraku. Saya sudah baca komen Anda di bawah. Kalau musik ini kamu download free. Baiklah, kantoy. Baiklah, saya ingin bertanya lebih detail kepada Anda. Yang Anda permasalahkan itu konten kreator reaction atau pengambilan konten tanpa izin? Nah, ini yang saya juga ingin tanyakan. Atau kedua-duanya, silahkan. Zidan, awalnya dulu saya salah satu penggemar kreator video reaction. Kemudian setelah tertekan link di bawah, masuk di video asli, ternyata lain dan lebih detail, sangat akurat. Saya membuat perbandingan serta menilai maksud tujuannya. 100% mereka hanya mencari uang dari view dan pasti memotong video yang utuh. Tidak juga. Saya pun melihat sendiri hampir 100 channel yang lain. Semuanya sama, mereka sanggup menipu diri sendiri serta mengajak orang lain untuk sama-sama menipu diri. Wow, inilah yang saya rasakan dan saya tidak mau terjebak oleh fitnah alamaya. Masya Allah. Oleh demikian, secara keseluruhan pembuatan video reaction adalah mencuri guys. Jadi udah menyimpulkan ya. Jadi mungkin ketika konten reaksi, ketika kita menangis itu palsu, itu kepalsuan gitu. Ketika kita bersedih, mana itu dianggap palsu dan orang lain yang menontonnya pun merasa mereka menipu diri sendiri. Seperti itu mungkin guys. Untuk yang pertama 100% mencari views, saya rasa tidak ada yang salah dengan tujuan ini kan. Karena kalau ini salah, seharusnya Anda private saja video Anda. Iya benar sih. Anda ini kalau Anda mempublish video Anda, berarti kan Anda pengen cari views dong. Kalau enggak ya Anda private aja, benar juga sih. Berita-berita di TV berlomba-lomba memberitakan sesuatu dengan maksud mendapatkan rating atau view yang bagus. Benar. Namun permasalahannya adalah Anda menganggap atau memfitnah secara halus bahwa apa yang mereka reaksi itu sebuah kepalsuan. Iya kan? Apakah Anda sudah bertabayun sebagai seorang muslim yang taat? Nah, ini guys. Ini seharusnya kalau dia memang seorang muslim
sikap yang benar adalah bertabayun? Atau apakah Anda bisa membaca pikiran dan maksud tujuan seseorang hanya dengan melihat dari video? Saudaraku, ini masih baik ini, saudaraku. Tuduhan Anda yang menganggap para YouTuber reaksi itu sebagai pencuri pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Benar. Padahal banyak dari mereka yang mereaksi dengan tujuan memberikan pandangan. Ya benar, survei keadaan, mencari tahu situasi, menilai kondisi, dan sekedar menghibur subscribernya karena mereka mereaksi video atas permintaan subscriber mereka. Iya, benar juga dong. Benar. Apakah Anda menganggap berbicara yang baik atau memuji orang lain sebagai sebuah penipuan? Pilihannya ada dua, saudaraku, memuji atau diam, itu saja. Next comment. Iya, benar ini pilihannya ada. Kalau muslim benar, seperti yang saya bilang kemarin guys, ada dua, memuji atau diam. Nah, dijawab lagi, semua pendapat itu sangat betul. Dia berarti membenarkan. Sangat betul, bahkan sangat betul. Tetapi puncanya asal video itu daripada hasil mencuri karya orang lain dan reupload. Salah. Reupload itu bukan reaksi, dan reupload itu hal yang berbeda. Reupload itu utuh. Kamu punya video seperti ini, diupload ulang seperti itu. Kalau ini ada analisa, ada memberikan pandangan, itu bukan reupload, saudaraku. Apakah hukumnya mencuri? Dia malah balik nanya ini guys. Makanya jadi tadi di awal saya tanya pada saudaraku tercinta, apa yang menjadi permasalahannya? Nah, berarti menjadi jelas sekarang bahwa sebenarnya Anda mempermasalahkan konten yang diambil tanpa izin si pemilik channel. Karena tidak mungkin Anda menuduh pencuri pada mereka yang sudah mengantongi izin dari si pemilik channel kan? Nah iya bener dong. Nggak mungkin lo bilang pencuri pada orang yang sudah meminta izin gitu. Jadi kayak gini, aku boleh meminta buahnya? Oh silakan. Nah tiba-tiba dibilang kamu mencuri ya? Lah kan saya sudah minta izin dan sudah diizinkan. Di mana mencurinya gitu? Satu kata sebenarnya yang dilupakan oleh saudaraku tercinta dalam menjadi YouTuber, yaitu hiburan. Nah, banyak orang tertipu dan menipu diri sendiri ketika mereka menangis dan tertawa saat melihat sebuah film. Bener juga sih. Kadang-kadang kita tahu guys ya, sebuah film itu sebuah bohong gitu, bohong belaka gitu. Kita tahu film itu. Tapi ketika kita melihatnya tetap kita menipu diri sendiri dengan menangis, dengan tersenyum, dengan seperti apa. Iya guys. Kita tahu itu bohong gitu. Tapi yang tetap ya hiburan, memang itu menghibur kita sendiri. Itu iya benar banget. Banyak orang tertipu menipu diri sendiri ketika tertawa saat melihat film atau semisalnya, padahal mereka tahu kalau semua itu hanya acting atau settingan. Ya benar. Tapi mereka tidak mengindahkan itu karena mereka merasa terhibur atau terkoneksi dengan cerita di dalamnya. Dan inilah yang dilupakan oleh saudaraku tercinta, bahwa orang melihat YouTube bukan tentang original atau non-original, tapi tentang bagaimana Anda bisa menyampaikan apa yang Anda rasakan dan seberapa kuat relasi Anda dengan audiens. Terima kasih. Nah, itu guys, poinnya tuh di situ. Tapi orang ini nggak tahu guys, kekeh ya. Ini udah 3 bulan yang lalu. Saya kira dia, nah kami pun akhirnya 3 minggu yang lalu itu kami mampir, dan saya sempat membuat sempat berkomentar juga ke dia seperti ini. Saya memohon maaf kepada abang jika dengan adanya kami para reaktor menjadikan abang dan yang lain tidak nyaman. Tapi apalah daya kami tidak berada di posisi abang dan abang tidak berada di posisi kami. Alangkah baiknya jika kita saling tabayun satu sama lain. Tapi bagaimanapun saya hargai pendapat abang. Semoga channel abang semakin sukses. Amin. Saya komentar seperti itu, lalu saya komentar lagi di bawahnya, oh iya, bolehkah saya mereaksi video ini untuk memberikan pandangan saya? Tapi janji jangan diberi strike ya. Takut nanti seperti Elsa yang abang sudah strike sampai tak respon emailnya. Nah, saya agak sedikit memberikan teguran lah. Ada Cak Lonjong juga di sini guys. Ngapain bro, Fikri? Ngapain bro? Gak usah, malu lah. Sama-sama makan, cari makan juga. Bang Rodli ini baik hatinya, bersih hatinya, berpikiran matang. Apa iya beliau sejahat itu dengan Elsa? Sudahlah, maafkan kami ya bang, sudah menjadi YouTuber pemalas. Dia akan saya ketawa-ketawa. Fikri, saya bagi izin, tetapi dengan syarat awak kena ada mission jelas atau pesan-pesan kepada penonton Anda. Mengapa saudara membuat atau menjadi seorang video reaction? Jangan hanya menggeleng-geleng kepala di depan kamera, tapi ada ulasan penjelasan. Saya nggak tahu guys, katanya dia bilang sudah ratusan ya dia melihat konten-konten reaksi, tapi dia di sini bilang jangan hanya geleng-geleng kepala depan kamera, tapi ada ulasan penjelasan. Nah ini yang saya heran, dia melihat video siapa yang geleng-geleng kepala doang ya? Nah lalu di sini ada trading, intinya jika kalah view strike, sifat manusia bro.
Nah, lalu saya jawab lagi, saya kalau mereaksi memang selalu geleng-geleng kepala, tapi biar lebih selamat, bisakah abang contohkan dahulu kepada saya bagaimana cara reaksi yang benar agar nanti ke depannya saya tidak abang strike. Maaf sudah merepotkan. Dijawab lagi guys, buat ulasan sendiri, itulah intinya, dan jangan letak produk jualan saat buat reaction. Oke, itu hak dia lah, karena ini video dia kan. Muhammad lalu Cak Lonjong, jangan letak produk jualan saat buat reaction. Maaf, itu aturan dari mana ya? Astagfirullah Bang Rodli, buang-buanglah sifat seperti itu, gak baik dengki kepada sesama YouTuber, apalagi sesama dari Indonesia mempunyai pasar di Malaysia. Tak sangka saya Anda ternyata seperti ini, astagfirullah. Lalu dia jawab lagi, memang sangat sukar untuk mencari punca rezeki yang baik, lagi berkah bagi orang-orang yang mengingkari kebenaran. Saya nggak tahu guys, kebenaran yang dia maksud itu apa. Namun sebenarnya sangat mudah dan sangat banyak cara yang lebih baik lagi berkah jika engkau menerima kebenaran. Hanya tanya hatimu sendiri. Saya nggak tahu ya, orang yang sudah mendapatkan izin pun dia bilang mencuri loh guys. Nah, ketika kami ini 3 minggu yang lalu ketika kami sudah main ke channel dia, main ke video dia, saya kira dia akan akan insaf dong. Maksudnya akan berhenti lah gitu. Tapi guys, ternyata dia masih membuat video tentang hal ini. Dia masih membuat video tentang hal ini guys. Lihat ya. Jangan pernah, ini 14 Agustus kemarin. Jangan pernah berpikiran menjadi YouTuber reaction. Masya Allah bang, kenapa kau dengki seperti ini? Kenapa kau berpikiran seperti ini sih bang? Jika kami punya salah, itu maafkan. Bertabayun, kita saling berkomunikasi. Ya, beberapa video perlu banyak ide untuk dibincang. Lihat sebelah tangan pegang kamera. Ya, tahu bro, tahu. Saya pun pernah nge-vlog, saya pernah ke Malaysia. Anda lihat video-video saya. Jangan sesekali berpikir untuk menjadi YouTuber reaction, karena itu mencuri. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya kami menahan diri guys ya tentang hal ini pada orang ini. Kami tahu dia orang yang lebih tua, kami menghargai pendapat dia gitu. Tapi saya rasa dia sudah berhenti gitu untuk berpikiran seperti itu, tapi ternyata tidak. Dia membuat video yang baru yang tadi kita lihat, sehingga saya mungkin di sini perlu klarifikasi agar mencerahkan orang lain juga tentang penggunaan YouTube. Reaction itu diperbolehkan oleh YouTube, penggunaan fair use juga diperbolehkan, copyright juga diperbolehkan jika orang yang memiliki video memperbolehkan gitu guys. Dan walaupun itu terkena copyright pun tak apa sebenarnya, karena otomatis uang atau hasil yang diperoleh kembali kepada pemilik copyright gitu. Dan bagaimana kalau misalkan YouTuber reaction itu disebut YouTuber pencuri walaupun sudah memiliki izin? Berarti bagaimana orang yang mendukung YouTuber reaction ini? Saya pernah masuk ke video kompilasinya yang dibuat oleh Dato' Siti Nurhaliza ketika saya mereaksi video dia. Kalau misalkan seperti itu, Siti Nurhaliza disebut apa dong? Karena sudah mendukung pencuri dalam hal ini. Jadi ada beberapa hal yang memang hanya bisa dilakukan dengan mereaksi gitu kan. Karena seperti saya nih, orang Indonesia, saya tidak mungkin membuat konten seperti Anda di sana untuk mengetahui seperti apa budaya Malaysia. Saya hanya bisa melihat lewat video. Dalam konteks YouTuber, saya akan mereaksi video-video dari orang yang sudah ke Malaysia seperti itu. Jadi ada pertukaran informasi seperti itu. Dan saya tidak mungkin harus ke sana, ke Malaysia untuk mengetahui bagaimana Malaysia. Karena terus terang guys, jika memang harus seperti itu, jika saya harus mengenal Malaysia harus datang ke sana, mungkin saya akan masih seperti dulu ya. Mungkin saya tidak akan seperti ini karena terus terang, wallahi, saya dulu juga membenci Malaysia guys. Saya dulu waktu zaman kuliah itu ada sebuah website bernama Topics. Di sana itu semua perdebatan antara orang Indonesia dan orang Malaysia, dan saya masuk ke situ memperdebatkan segala hal dengan orang-orang Malaysia. Dan mungkin jika saya tidak pernah melakukan reaksi ini, saya tidak ada komunikasi dengan para subscriber saya, ada sebuah timbal balik antara saya dan juga subscriber saya, sampai akhirnya saya datang ke Malaysia, saya mendapatkan keluarga, saudara, abang, dan segala macam di Malaysia. Mungkin hal itu tidak akan pernah terjadi kalau memang reaksi seperti ini saya tanggapi, saya sikapi sebagai sebuah pencurian. Mungkin saya tidak akan pernah seperti ini guys. Ya mungkin gitu guys, ini videonya udah terlalu panjang. Jadi saya sarankan untuk abang yang satu ini, jika Anda tidak mau video Anda direaksi, silakan Anda kasih komentar, kasih dalam video itu kasih pemberitahuan, disclaimer, jangan reaksi video ini. Jangan sampai ada Elsa yang lain yang juga nanti kena Anda strike lagi guys.
Oke, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.